Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran BK ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kayaknya kurang kompak nih. Coba satu kali lagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Terima kasih antusiasnya anak-anak untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir dan bersikap positif. Ya, kita akan belajar mengenai bagaimana perasaanmu ketika membaca kalimat-kalimat ini. Yang pertama, aku tidak akan bisa sehebat mereka. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendiri. Semua orang tidak akan menyukaiku. Jika kalian mindsetnya seperti itu, aku tidak akan bisa sehebat mereka. Wah, saya di kelas tidak ada rankingnya. Misalkan seperti itu, wah saya tidak ada ranking. Saya rankingnya ranking 1 dari belakang misalkan. Ya, seperti itu. Jangan kalian katakan seperti itu. Aku tidak akan bisa sehebat mereka. Tetapi kalian berarti kecerdasannya di yang lainnya, bukan di akademik. Ya, aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendiri. Jadi kalian itu udah menjas, meyakinkan bahwa diri kita ini tidak bisa. Padahal belum dicoba. Karena kebanyakan dari kalian itu untuk saat ini adalah overthinking. Ketika kalian melakukan sesuatu itu, wah Bu, saya tidak bisa. Bu, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Padahal itu belum dicoba. Ya, makanya hilangkan kata-kata yang seperti itu. Selanjutnya, semua orang tidak akan menyukaiku. Semua orang tidak akan menyukaiku, Bu. Di sini kenapa? Karena saya itu minder, saya itu tidak punya kendaraan. Karena saya itu misalkan HP-nya tidak iPhone dan seperti itu, ya. Jangan, semua orang itu sama. Ya, yang membedakannya itu hanya rajin dan malas. Kalian itu semuanya cerdas, kalian itu semuanya bisa. Yang terpenting kalian itu tidak malas, ya. Seperti itu. Jadi, lalu ganti dengan kata ini. Ketika kalian tadi menyatakan bahwa, Bu, saya tidak bisa. Bu, semua orang tidak bisa menyukaiku. Bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas ini. Nah, kata-kata itu harus diganti dengan kata ini. Hari ini aku mendapatkan kabar baik. Besok pagi aku akan kembali sehat, tenang, semua akan baik-baik saja. Ya, jadi mindset kalian itu harus selalu positif. Jangan sampai perkataan-perkataan negatif itu ada di dalam otak kalian. Jadi, setiap hari kalian harus melakukan kata-kata yang baik. Hari ini aku akan mendapatkan kabar baik. Besok pagi aku akan kembali sehat, tenang, semua akan baik-baik saja. Oke, setelah ada dua perkataan yang berbeda seperti itu, apakah kalian merasakan perbedaannya itu apa? Coba, perbedaannya itu apa? Ya, ketika kalian sudah merasakan perbedaannya apa, perkataan yang pertama seperti apa, ya, misalkan saya tidak baik-baik saja, tetapi itu diganti dengan, wah, saya selalu baik-baik saja. Hari ini saya tidak bisa mengerjakan tugas, ternyata saya hari ini bisa mengerjakan tugas dengan baik-baik saja. Ketika kata-kata itu muncul, berarti selamat kalian merasakan energi positif dari sebuah kalimat afirmasi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, apa sih Bu yang dinamakan afirmasi itu? Afirmasi adalah pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri. Afirmasi membantu kamu untuk berpikir positif dan menjauhkan Anda dari sabotase diri. Ya, contohnya seperti ini. Kalian sekarang silahkan kerjakan tugasnya. Ya, jam pelajaran Ibu 2 jam pelajaran harus bisa menyelesaikan. Belum dicoba, tapi kalian suka mengatakan, Bu, ini mah tidak akan beres sekarang. Bu, saya tidak bisa. Ya, berarti kalian itu mindsetnya udah negatif. Apa yang harus kalian katakan?
Wah, baik Bu, saya akan bisa menyelesaikannya hari ini. Baik Bu, saya bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Itu adalah afirmasi. Afirmasi itu adalah pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Makanya setiap hari kalian harus bisa afirmasi, ya. Segala sesuatu itu harus ada energi positifnya. Sebagai apa tujuannya? Sebagai kalian supaya bisa semangat. Semangat untuk diri kita sendiri, apalagi kalian adalah anak sekolah yang harus selalu semangat tiap hari. Walaupun misalkan banyak kendalanya, baik itu kendala dari intern, ekstern, ya, tetapi kalian itu harus selalu tetap semangat. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menggapai cita-cita kalian nanti setelah kalian besar, ya. Makanya harus bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya, ketika kalian misalkan motivasinya sedang jelek, coba lihatlah motivasi-motivasi yang ada di medsos, lihatlah motivasi-motivasi misalkan yang ada di YouTube, bagaimana misalkan dia meraih kesuksesan, bagaimana dia cara berproses, bagaimana dia keluar dari kemalasan. Ya, kalian harus tetap semangat. Oke, jadi kalian itu harus selalu ada afirmasi. Oke, dengan cara apa? Berpikir positif. Aktivitas berpikir dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri. Baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan yang ada di dari diri kita. Ketika akan melakukan hal sesuatu, misalkan di sekolah, kalian ada lomba nih. Bu, saya tidak bisa, Bu, saya tidak bisa mengerjakan misalkan lomba ini. Ya, kalian itu harus hilangkan energi-energi yang negatif yang ada dalam diri kalian. Tetapi kalian itu harus selalu berpikir positif. Ya, berupa apa? Dengan cara mengeluarkan potensi kalian. Kalian itu harus semangat, ya. Kalian harus bisa mempunyai tekad yang akan menghantarkan kepada keyakinan diri kita supaya kita bisa berhasil. Kalau misalkan gagal gimana? Tidak apa-apa. Kalau misalkan gagal, berarti yang terpenting adalah bagaimana cara prosesnya supaya kamu bisa menyelesaikan tugas itu tersebut. Yang terpenting proses, ya, dan kamu bisa menikmati prosesnya itu. Ketika ada kegagalan, ya, berarti itu adalah keberhasilan yang tertunda, ya. Yang paling urgen, yang paling penting dari ini adalah kalian itu harus selalu bersikap positif. Oke, manfaat berpikir positif itu apa sih? Memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik dan mengerahkan serta membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya, ya. Jadi sangat banyak itu manfaat berpikir positif itu, ya. Karena ketika kita berpositif, semuanya akan menghilangkan hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita. Ciri-ciri orang berpikir positif itu apa sih, Bu? Yang pertama adalah perkataannya seputar-putar hal yang positif. Memandang masalah sebagai tantangan dan proses, mampu menyiasati dan menyikapi masalah, mensyukuri apa yang dimiliki, selalu terbuka dan siap menerima saran atau kritikan, tidak menghiraukan pikiran dan perkataan yang berbau negatif. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang positif. Kalau orang-orang yang berpositif itu bisa menerima kritikan. Jangan sampai ketika misalkan orang lain memberikan masukan, tetapi dia tidak menerimanya, ya. Karena ciri yang berpikir positif itu adalah menerima saran dan kritikan dan mensyukuri apa yang dimilikinya, seperti itu. Ya, 12 cara untuk membangun berpikir positif adalah bersikap optimis, menerima segala apa adanya, memilih bersikap antusias, lebih peka lagi, memilih humor, sportif, rendah hati, selalu bersyukur, beriman, dan berpengharapan. Ya, jadi semua ini adalah ciri-ciri orang-orang yang positif. Orang-orang yang berpositif itu, orang yang mempunyai bersikap positif itu, dia selalu optimis. Apapun itu kendalanya, dia akan selalu
dilakukan, menerima segala apa adanya. Jadi, silakan kalian itu harus bisa melakukan hal-hal yang berbau positif ya. Dan coba carilah jika kamu misalkan ingin selalu upgrade diri dengan cara apa? Dengan cara misalkan temukan kutipan-kutipan yang mampu membuat kamu berpikir positif. Atau misalkan cari video-video yang membuat motivasi kalian itu membakar diri supaya kalian itu lebih positif lagi ke depannya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih ya anak-anak sekalian semuanya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.